Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Pujata Nabil dengan nomor induk mahasiswa 0479642661. Video ini dimaksudkan untuk menyelesaikan tugas 3 praktikum transaksi dan basis data terdistribusi mata kuliah basis data. Untuk selanjutnya saya akan membuka aplikasi PHP MyAdmin-nya. Di sini saya menggunakan database dari tugas 2 dengan struktur sebagai berikut dan struktur tabel pasiennya juga sebagai berikut. Ada 8 data: nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Untuk yang pertama, saya akan menguji membuat rutin dan saya menambahkan transaksi 1. Si parameternya di drop, dan karena untuk mempercepat video saya sudah membuat query-nya. Jadi yang pertama saya akan mempraktekkan memasukkan data baru dengan ID pasiennya 9, Dadang, laki-laki, Sukabumi, dengan perintah commit. Di sini berhasil, namun jika tidak di-execute maka data tidak akan masuk ke tabel pasien. Dan kita bisa cek, saat ini hanya ada sampai ID pasien 8 dengan nama pasien Rifki. Jika kita execute di rutin, maka data pasien di tabel pasien itu akan bertambah menjadi 9 dengan nama pasien baru Dadang, dan bisa kita cek lagi di tabel pasiennya masuk. Untuk yang kedua, saya akan menambahkan new routine dengan nama transaksi 2. Di sini itu menguji function rollback. Bagaimana untuk function rollback ini berfungsi di query yang kedua. Di sini saya akan mengubah pasien bernama Mujahid menjadi Virus. Namun di sini ada rollback sehingga function set ini akan terbatalkan oleh function rollback. Bisa kita langsung execute saja. Di sini dapat dilihat nama pasien dengan ID pasien 1 itu tidak berubah, tetap Mujahid. Tapi jika kita mengubah di routine transaction 2 ini, rollbacknya dihapus, maka data akan berubah, yang tadinya Mujahid menjadi Virus. Kemudian kita execute, dan bisa dilihat ID pasien 1 itu berubah, nama pasiennya dari Mujahid menjadi Virus. Untuk rutin yang ketiga, saya menamakannya transaction 3. Parameternya di drop lagi. Di sini itu menguji yang namanya function save point. Di sini function save point itu diberi nama point 1 atau point 1. Jadi point 1 itu berisi perintah menginsert value ke dalam kolom ID pasien, nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien dengan value-nya 10, Cici, perempuan, Bogor, dan itu akan disimpan ke dalam save point dengan nama point 1. Yang kedua, saya menginput lagi perintahnya sama, insert into, value-nya berbeda, tapi karena ada rollback, maka
function query SQL dari sini hingga ke sini tidak akan berlaku karena adanya rollback. Sehingga ini akan dilewat dan langsung dilanjutkan ke insert into yang ketiga. Yang insert into yang ketiga itu memasukkan data nama pasien dengan ID pasien 12, Sarah, P, dan Tangerang. Dan langsung saja kita coba. Di sini kita execute. Bisa dilihat nama pasien Caca tidak masuk, padahal tadi saya menuliskan nama pasien Caca dengan ID pasien 11. Jadi si Caca ini terskip. Untuk selanjutnya saya akan membuat tabel baru. Nama tabelnya transaksi obat. Kolomnya 5. Sesuai dengan apa yang ada di pembimbing mengerjakan tugas 3. Di sini ID transaksi, tipe datanya integer 3. ID transaksi ini menjadi primary key. Pasien maksimal 3, ID obat maksimal 6, jumlah maksimal 10, total harga 10. Di sini langsung saja di save. Kemudian saya akan membuat tabel obat. Kolomnya sama 5. Di sini yang pertama ID obat. Tipe datanya integer. Maksimal panjangnya 6. Kemudian kode obat. Ini varchar dengan maksimal karakter 5. Ini nama obat dengan tipe data varchar juga, maksimalnya 30 karakter. Ini kolom harga integer 10. Ini kolom stok integernya 5. Di sini sebagai primary dan save. Kemudian di obat saya menambahkan data
sesuai apa yang ada di panduan. ID obat ini 1, kode obatnya A001, namanya amikacin, harga 20.000, stoknya 10. Di sini ID obatnya 2, di sini 3, di sini A002, A003. Di sini namanya amoxicillin. Harganya 15.000. Stoknya di sini 20. Di sini stoknya 5, harganya 7.000. Di sini betadine. Oke, kemudian kita lihat di sini datanya sudah masuk. Nah, untuk selanjutnya di sini saya menentukan relationship-nya. Sini kita munculkan dulu. Kita geser supaya terlihat. Sebelumnya saya lupa, kita indeks dulu. Kemudian kita ke designer, munculkan dulu 2 tabel baru itu. Nah, di sini kita buat relationship-nya. ID transaksi itu primary key, ID obat itu dari sini. Ini ID pasien itu dari sini. Oke, sepertinya sudah semua. Jadi kita lanjutkan membuat yang namanya trigger. Kita isi tag jual. Ini transaksi obat dengan query update obat set stok sama dengan
kemudian where ID obat, dan ini kita go. Nah, di sini stok awalnya 10.25. Coba kita tes. Di transaksinya 1. Di sini yang membeli virus. Obat pertama jumlahnya 5. Total harganya katakanlah 100.000. Di sini muncul harga 100.000 dan bisa dilihat yang tadinya 10 berkurang menjadi 5 stoknya di table obat, karena tadi di transaksi obat dimasukkan total yang dibelinya 5. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, dan sangat diharapkan untuk feedbacknya dari Ibu Tuton agar kedepannya saya bisa jadi lebih baik lagi mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.